Alhamdulillah, kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berkenan menganugerahkan berbagai nikmat kepada kita, terutama bagi kita nikmat iman dan nikmat Islam. Dengan nikmat iman dan nikmat Islam inilah insya Allah kita senantiasa merasa berbahagia, penuh semangat di dalam menunaikan segala perintahnya. Salah satunya thalabul ilmi, yang alhamdulillah bisa kita selenggarakan pada siang hari ini. Dan juga insya Allah dengan nikmat iman dan nikmat Islam pun kita tidak merasa khawatir untuk meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun mungkin yang dilarang oleh Allah itu sesuatu yang menguntungkan, sesuatu yang enak-enak lah begitu. Tapi karena hal itu dilarang oleh Allah, kita tidak merasa berat untuk meninggalkannya. Bapak dan ibu-ibu, mudah-mudahan pengajian setiap hari Rabu yang kita selenggarakan selama ini itu menghantarkan kita untuk meraih derajat iman dan Islam yang lebih baik lagi, sehingga kita berjanji pada diri sendiri untuk tidak meninggal dunia kecuali meninggal dunia dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali mati dalam keadaan Islam. Insya Allah setiap kita menuntut ilmu ada niatan dalam diri kita untuk mengamalkan ilmu yang akan kita peroleh tersebut. Jadi niat kita menuntut ilmu tidak hanya sekedar bertambahnya pengetahuan kita, tetapi kita pun punya niat yang kuat ingin mengamalkan ilmu tersebut. Untuk itulah kita senantiasa berdoa agar Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku memohon kepadamu, berilah ilmu yang bermanfaat. Nah, tentu dengan ungkapan ini kita bisa mengambil kesimpulan kalau begitu ada ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, Bapak, Ibu-ibu, Imam Ghazali menyebutkan ada 3 tipe manusia dalam hal mencari ilmu. Yang pertama, dia punya niat menuntut ilmu itu dalam rangka agar dirinya lebih dekat kepada Allah, agar ia bisa beramal sesuai dengan kehendak Allah, agar dia bisa meraih dengan amalan yang berdasarkan ilmu tersebut mendapatkan ridho Allah. Kemudian yang kedua, kata Imam Ghazali, ada orang yang menuntut ilmu dalam rangka untuk mendapatkan kemegahan dunia, untuk memperoleh harta. Nah, kata Rasulullah dalam hadis lain, barang siapa yang menuntut ilmu tujuannya, niatnya, motivasinya untuk mendapatkan harta, maka ia tidak akan mencium baunya surga. Begitu kata Rasulullah. Nah, insya Allah kita dijauhkan dari niatan itu.
ya. Tapi kita menuntut ilmu dalam rangka untuk agar kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah karena kita posisinya sebagai guru, kita pun dalam rangka mendidik putra-putri kita, anak-anak kita pun memberikan motivasi kepada mereka bahwa hidup harus mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kata Imam Ghazali, ada orang yang menuntut ilmu itu motivasinya untuk gaya-gayaan lah, begitu ya. Biar disebut orang pintar, begitu. Biar disebut orang yang segala tahu dan seterusnya. Nah, jadi bukan untuk diamalkan menuntut ilmunya, tetapi sekedar untuk ya istilah saya gaya-gayaan lah, begitu. Nah, Bapak dan Ikhwatu Iman rahimakumullah, dalam kesempatan ini ya saya diamanati atau ditugasi oleh panitia untuk berperan sebagai tekonya. Nah, ini tentu bukan berarti saya sudah banyak ilmunya. Hanya beda posisi sajalah. Beda lelakon begitu ya. Biasanya Pak Kartoli, Pak Haji Kartoli yang suka jadi teko, saya jadi gelas begitu. Nah, dalam kesempatan ini ya saya dimintai begitu. Memang bagi kita tidak ada lain baik sebagai teko begitu ya yang memberikan ilmu, mengucurkan air maupun sebagai gelas, bagi kita tiada lain bahwa kita bersekutu dalam kebaikan. Kita bersekutu, bekerja sama untuk sama-sama mencari ridho Allah. Itu barangkali ya insya Allah yang menjadi motivasi kita semua. Ikhwatu iman rahimakumullah, dalam kesempatan tausiah siang ini saya akan mencoba membahas surat Al-Baqarah ayat 208 sebagaimana yang telah saya bacakan tadi. Saya ulangi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, arti perkata ya, kebetulan karena ayat ini berulang-ulang saya baca, ya akhirnya arti perkata pun saya bisa begitu. Ya, hafal. Kalau ayat-ayat lain, wah nggak hafal ya, Pak Yuda yang hafal. Kalau ayat lain. Ya hadirin ikhwatu iman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udhulu, masuklah kamu, fisilmi, ke dalam Islam, kafah, secara keseluruhan, secara paripurna. Wala tattabi'u, dan janganlah kamu mengikuti khutuwatis syaitan, langkah-langkah syaitan. Innahu lakum, sesungguhnya dia setan itu bagi kamu aduwwum mubin, musuh yang nyata. Insya Allah Bapak Ibu sudah hafal ayat ini. Jadi kita sharing saja dalam kesempatan ini ya. Nanti kalau masih ada waktu, mungkin saya dalam menjelaskan ayat ini ada kekurangan, ya silahkan ditambahkan. Bapak dan Ibu-ibu, kalimat ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fisilmi kafah itu ada dua versi yang memberikan arti. Versi yang pertama,
udhulunya itu merupakan subjek yang dijelaskan oleh kafah. Jadi kata kafah sebagai kata penjelas dari udhulu. Maka diartikan, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu seluruhnya ke dalam Islam. Nah, tetapi mayoritas sering mengartikan bahwa kafah itu sebagai penjelas dari silmi, dari Islam. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah, diartikan, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Jadi kalau yang pertama mengartikan manusianya, seluruh manusia tanpa kecuali harus masuk Islam, begitu. Kalau yang kedua, orang yang beriman sajalah harus masuk Islam secara paripurna, yaitu melaksanakan ajaran Islam secara kafah, begitu. Nah, kedua-duanya punya dalil, ya, punya dasar. Ungkapannya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini pada awalnya, pada dasarnya semua manusia itu beriman. Semua manusia yang walaupun dalam keadaan sekarang setelah tua-tua kita ini, ya, ada yang ya garis besarnya kafir dan Muslim, begitu. Tapi pada awalnya semua manusia itu adalah beriman. Di dalam surat Al-A'raf ayat 172, makanya ketika manusia masih berada di perut ibunya, maka Allah bertanya, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala sahidna. Mereka menjawab, ya, iya, kami bersaksi engkau adalah Tuhan. Benar, engkau adalah Tuhan. Nah, jadi dari ayat ini, begitu, maka semua manusia pada awalnya meyakini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak dari perut ibunya sudah dibekali potensi untuk beriman. Namun kemudian hadis yang populer menyatakan, ya, kullu mauludin yuladu alal fitrah, bahwa setiap anak yang dilahirkan ada dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu, kedua orang tuanya lah yang menjadikan setelah dewasa, setelah besar, begitu, ya, perkembangan hidupnya menjadi Nasrani, menjadi Majusi, atau menjadi Yahudi. Yuhawwidanihi, menjadi Yahudi, au yumajjisanihi, atau menjadi Majusi, au yunassiranihi, atau menjadi Nasrani. Nah, jadi kalau diartikan bahwa seluruh manusia harus Islam, ini barangkali menjadi tantangan kita, bahwa dakwah kita ini tidak hanya dibatasi kepada mereka yang sudah memeluk Islam saja, tapi juga harus kepada seluruh umat manusia. Dan memang itulah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi katanya membuat surat kepada raja-raja yang pada waktu itu masih beragama Nasrani, gitu ya, untuk memeluk Islam. Gitu. Nah, jadi barangkali ada pemikiran bahwa nanti di aliyah atau di sanawiyah, begitu ya,
akan ada guru non-muslim yang bisa mengajar di madrasah kita. Nah, memang di satu sisi kita khawatir akan mempengaruhi anak-anak kita. Tapi di sisi lain bisa jadi itu merupakan kesempatan bagi kita untuk mengislamkan dia gitu. Kan ngahajasin datang ke madrasah orang mah hese gitu. Ini ditugaskan nanti oleh negara ke madrasah kita misalnya ya. Kalau itu terjadi itu baru wacana. Nah, jadi barangkali disinilah keharusan kita untuk lebih memperkuat keimanan dan keislaman kita. Ketika kita harus nanti bergaul dengan orang-orang di luar muslim, di luar Islam, maka kitalah yang punya kewajiban untuk mengislamkan mereka. Begitu Bapak dan Ibu-ibu. Sementara yang memberikan arti yang mayoritas ya, itu kan memberikan arti ya ayyuhalladzina amanudhulu fisilmi kafah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara paripurna, secara keseluruhan. Nah, kalau ini orang-orang Islam yang umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Masuklah dalam arti laksanakanlah ajaran Islam secara keseluruhan. Jangan sebagian. Jangan dipilih-pilih. Istilah penegak hukum, jangan tebang pilih. Begitu ya. Ayat ini dilaksanakan sementara ayat ini tidak dilaksanakan. Nah, tidak boleh begitu. Nah, memang asbabun nuzulnya menurut kitab-kitab tafsir yang saya miliki, terutama tafsir yang sudah berbahasa Indonesia, begitu ya, Pak Ustadz Nandar. Kalau Ibu Lena, Ustadz Nandar, Ustadz Juda kan, apa istilahnya? Gundul, nah Arab gundul. Nah, menurut misalnya di dalam tafsir Quraisy Shihab, dalam tafsir Al-Azhar, kemudian dalam tafsir di Google juga, mudah ya Bapak Ibu sekarang tuh canggih bener deh. Kalau kita ingin tahu apa ini arti atau tafsir surat 2 ayat 208, ketik aja di Google, langsung keluar gitu. Ya. Nah, jadi berdasarkan kitab-kitab tersebut, asbabun nuzul dari ayat ini konon katanya ada orang Yahudi diantaranya bernama Abdullah bin Salam dengan beberapa temannya. Dia meminta kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, izinkanlah aku untuk merayakan hari Sabtu. Karena hari Sabtu merupakan hari besar umat Yahudi. Sebagaimana hari Jumat bagi kita, gitu ya, hari besar umat Islam. Dan izinkanlah kalau malam-malam saya membaca Taurat. Tentunya anu rajin maca kitab teh sanes orang Islam wae. Ternyata orang Yahudi juga rajin membaca Taurat. Jadi Abdullah bin Salam ketika dia masih beragama Yahudi rajin baca Taurat. Dan kerajinan itu, kebiasaan itu terbawa-bawa juga walaupun dia sudah masuk Islam. Makanya dia minta izin kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, izinkanlah aku untuk baca Taurat. Kan sama Taurat juga kitab suci. Nah, maka turunlah ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanudhulu fisilmi kafah. Begitu. Baik orang yang beriman, ya, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Nah, di dalam ayat lain
surat Al-Baqarah juga ayat 85 ya. Allah menegur perilaku orang Yahudi yang pada hakikatnya teguran ayat ini juga mengena kepada kita ya. Bahwasanya kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, afatu'minuna biba'dil kitab wa takfuruna biba'din. Apakah kamu beriman, mempercayai kepada sebagian isi kitab dan mengingkari sebagian isi kitab lainnya? Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Maka tidak ada balasan bagi orang yang berbuat seperti itu, yaitu pilih-pilih ayatnya, mana yang enak diambil, yang tidak enak tidak diambil, mana yang enak dilaksanakan, yang tidak enak tidak dilaksanakan, pilih-pilih begitu. Maka tidak ada balasannya illa khizyun fil hayatid dunya, kehinaan, kenistaan ya dalam kehidupan dunia. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila sadil adab, dan kelak pada hari akhirat dia akan mendapatkan siksaan azab yang paling berat. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan sesungguhnya Allah tidak lalai ya, senantiasa memonitoring, senantiasa memperhatikan apa-apa yang kamu amalkan, apa-apa yang kamu kerjakan. Malah Allah melalui malaikatnya tidak hanya sekedar melihat lahiriahnya, tapi juga sampai kepada batiniahnya. Terutama Allah ya, Allah. Kalau malaikat tidak sanggup melihat isi batin manusia, tapi kalau Allah tahu benar isi hati manusia. Nah, jadi yang dinilai oleh Allah, yang dimonitoring oleh Allah tidak hanya sekedar amalan lahiriahnya saja, tapi juga batiniahnya. Sejauh mana dia beramal semata-mata untuk mencari ridhonya atau untuk mencari keridhaan yang lainnya. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu ya, kita harus berusaha sekuat tenaga untuk bisa melaksanakan ajaran Islam itu secara keseluruhan. Jangan sebagian. Nah, bapak dan ibu-ibu, bagaimana upaya kita agar kita meyakini benar terhadap kebenaran, kesempurnaan Islam ini? Nah, ada beberapa metode manusia ya, orang begitu. Kalau kita insya Allah ya, karena sudah didoktrin dari sejak kecil, dan kemudian doktrin itu sangat melekat di dalam diri kita ya, pokoknya tidak ada lagi pilihan kecuali Islam. Nah, tapi orang-orang lain yang setelah dewasa baru timbul kesadaran untuk keinginan taat kepada Allah ya, maka mereka mencari-cari bagaimana upaya untuk memperoleh kebenaran. Nah, ada beberapa model. Yang pertama, membandingkan ajaran agama. Nah, di perguruan tinggi agama UIN ya, itu ada fakultas apa? Adab, perbandingan agama. Ya, ada jurusannya, jurusan perbandingan agama. Nah, insya Allah bagi orang yang berpikir objektif ya, setelah berusaha membanding-bandingkan Islam dengan agama-agama lain, maka dia akan meyakini bahwa Islamlah agama yang sempurna, begitu, agama yang benar, begitu. Nah, Bapak dan Ibu-ibu, banyak contoh ya, katakanlah yang populer misalnya Umi Irine ya, sering sekarang dipanggilnya Umi Irine
dia sangat mendalami sekali Injil, namun kemudian setelah membandingkan dengan Al-Quran, maka beliau berkesimpulan bahwa Al-Quranlah yang paling benar, Al-Quranlah yang paling utuh. Nah, kita sudah belum membuktikan itu. Nah, harus kuat dulu imannya, begitu ya. Sebab jangan-jangan nanti ke bawah lagi. Ya. Nah, Bapak dan Ibu-ibu, itu ada yang bermetode semacam itu. Kemudian ada juga yang membanding-bandingkan para penganutnya, begitu ya, dalam rangka mencari kebenaran itu, membanding-bandingkan penganutnya. Nah, kenapa orang-orang Chinese, begitu ya, itu lebih banyak memilih Nasrani ketimbang Islam? Di samping memang dulu katanya mereka berdekatan dengan penjajah Belanda, begitu ya, dan Belanda itu memang beragama Nasrani, mereka juga membandingkan antara perilaku Belanda yang menganut Nasrani dengan pribumi yang menganut Islam. Belanda mah pala linter, bara resih, disiplin, begitu ya, kerja keras, begitu. Makannya juga ini baik, begitu lah ya, bergizi. Ya. Makanya pantas punya kedudukan kehidupan dunianya yang baik. Lihat pribumi karucal, capek gawena oge, gitu kan ya, jarorok, mariskin, marales. Nah, begitu katanya. Akhirnya nyakir magis dareukeut gitu jeung mereka. Nah. Ya, akhirnya mereka memilih, padahal kan agama karuhna mah apa? Buddha ya. Agama karuhna mah Konghucu. Tapi ketika dia ingin mencari kebenaran yang lebih dari yang ia yakini, nah diantaranya membanding-bandingkan itu. Ini tantangan Bapak-bapak, Ibu-ibu bagi kita sebagai guru-guru MTS, MA Nurul Iman. Ya. Tidak mustahil orang-orang tua kita sanes teu yakin karena benerna Islam teh. Sanes teu yakin karena benerna Al-Qur'an. Bukan tidak yakin akan kemuliaan sunnah Nabi, tapi da iya guru-guruna katanya. Naon misalnya, ayeuna sering lambat. Misalnya ini hal-hal yang sering saya contohkan. Ya. Begitu ya. Guruna oge geuningan make bajuna jiga kitu, begitu ya. Guruna oge geuningan menepati waktunya seperti itu. Gurunya juga kerjanya seperti itu dan sebagainya, begitu ya. Insya Allah di kita mah tidak ada. Ya. Makanya Ustadz Munandar nyakolakeun ka Nurul Iman ge percanteun. Guru-guru Nurul Iman mah bisa menjadi tauladan. Nah, begitu. Nah, jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, ya, orang yang berpikir sederhana seperti itu dalam rangka mencari kebenaran. Nah, maka ini sekali lagi tantangan bagi kita. Saya ingin ya nanti salah satu tugas tim pengembang madrasah itu yakni merumuskan nilai-nilai Islam yang harus kita wujudkan dalam lingkungan madrasah. Ya sekarang juga alhamdulillah sudah ya dalam hal-hal tertentu sudah. Tapi barangkali dalam hal-hal lain masih perlu ditingkatkan. Saya masih pernah melihat ya ada guru, tidak usah disebut namanya, ketika mendengar adzan bukannya cepat-cepat pergi ke masjid, tapi malah
Nyestarter motor, telenjang lompat ka itu. Narik ka mana? Iya adan. Begitu kan ya. Oh mungkin ada keperluan, kita harus maklum. Tapi kan sholat itu mungkin lebih utama kan ya, harusnya gitu. Harusnya lebih diutamakan sholat kayak di masalah gitu kan. Di masjid oke sholat begitu. Nah harusnya begitu mendengar adzan. Terus terangnya saya kadangkala barusan juga ngobrol tuh dengan Pak Ustadz Kartoli ya, melihat kehidupan di kampung ya, di lembur Jareged, Singaparna, nah begitu ya. Kehidupan mereka sangat-sangat sederhana lah kalau dilihat dari sisi ekonomi. Sampai-sampai saya punya kesimpulan, seandainya tidak ada kegiatan agama, tidak ada masjid, tidak ada sholat berjamaah, aduh kasihan sekali ya orang itu. Menurut keyakinan kita kan seperti itu ya. Namun dinugdug begitu ya, hulu dijeun, suku dijeun, sirah gitu, neangan duit jeung neangan duit, bari teu salat kan menurut keyakinan kita itu rugi sekali kan. Nah, bayangkan aja Bapak Ibu ya, seorang bapak-bapak yang kerjanya ngebedug, macul, sekarang nggak ada macul ya di lembur tuh, tapi kegiatan di sawah lah begitu, nyemprot gitu, hama gitu ya. Itu dari jam 7 sampai adzan duhur ya, lohor, upahnya hanya 40.000. Dan itu tiap hari. Ya hanya sewaktu-waktu saja kan. Ketika musim menanam baru kan ada kegiatan begitu. Ketika musim ngaramet ada kegiatan. Macul sudah tidak ada, pakai traktor sekarang. Ketika panen begitu. Lebih prihatin lagi ibu-ibu, emak-emak ya, hanya 35.000 kalau menyiangi itu rumput-rumput di sawah itu ya, ngaramet 35.000. Saya tanya, "Mak, sok dipasian leuteun tuangan kudu gaduh?" "Tara cenah, da perjanjianna 35. Tapi nya upami aya rezeki sok aya eta ge nu masihan." Tapi itu masihan ge da wios, da memang perjanjiannya seperti itu. Dan itu pun tidak setiap hari. Saya berpikir seandainya tidak ada kegiatan beragama gitu ya. Wah, kasihan sekali lah mereka. Di antara mereka ada saja anu nungguan sholat. Kita mah nya simkuring lah masih rarayuh keneh we kitu tah. Hayo teh geura abdas kata istri saya. Itu kan sebenarnya nanti kan belum adzan. Nah, kan tidak berpikir siapa yang harus adzan. Mengapa saya tidak menugaskan diri untuk adzan? Ngandalkeun batur we kitu tah. Ah, can aya adzan. Jongjon we gitu. Nah, di antara mereka ada yang menugaskan dirinya untuk adzan. Sehingga orang-orang seperti saya bisa diingatkan. Tong jongjon wae itu gawe, tong jongjon wae ngurus macam-macam lah begitu. Nah, adzan. Nah, sewaktu-waktu saya juga ingin ya tampil untuk menjadi pengingat, menjadi orang yang adzan begitu. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, kata Rasulullah, saya artinya aja, seandainya tahu ya, betapa besar pahala adzan, maka orang-orang akan berebut pahayang-hayang adzan. Lain panunggu-nunggu can adzan. Jadi seharusnya ya buru-buru harusnya. Nah, jadi apalagi kalau sampai geus diadankeun oke, ya udah dikumandangkan adzan juga masih terus menyibukkan diri. Nah, barangkali lingkungan ya, gambaran lingkungan seperti itu ya harus kita upayakan untuk lebih ditingkatkan, lebih islami lagi lah begitu. Ya. Kemudian dalam pergaulan
sesama guru, pergaulan antara kita dengan anak-anak, ya insya Allah kita ini sudah berupaya lah untuk menerapkan nilai-nilai Islam. Masih ada waktu ya Bapak Ibu ya. Nah, saya ingin sedikit mengupas ya bahwa ketika orang mencari kebenaran itu objektif, tidak hanya berdasarkan melihat orangnya begitu ya, tapi berdasarkan melihat ajarannya, maka kita melihat orang-orang intelektual, orang-orang pintar, orang-orang cendekiawannya di barat sana itu banyak yang berlomba-lomba masuk Islam. Itu saja barangkali ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu, mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ajaran Islam secara paripurna. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah engkau mengikuti langkah-langkah setan, sebab setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.